Hai guys, hari ini tanggal 3 Juli 2025. Kayak Tisam udah bangun pagi nih, ngopi dulu. Persiapkan buat Yeye yang akan ditinggal kayak Tisam satu malam ya cuy ya. Makanya Yeye semuanya, Kaisam udah kerja profesional nih. Ya kan, Kaisam pamit satu malam mau pulang ke Indonesia nganter Ibu Martini bertemu keluarganya ya cuy ya. Qadarullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya Ibu Martini sudah bisa exit ya setelah perjuangan panjang. Nah ini fancy buat yayanya Kaisam sarapan. Pokoknya udah is the best deh, Kaisam ninggalin majikan Kaisam tuh sudah prepare ya untuk 2 hari. Nanti Kaisam akan pulang lagi ke Hong Kong. Nyampe Hong Kong tanggal 5 jam 6 pagi. Ini makanya Yeye sudah selesai dan Kaisam sudah keluar dari rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaisam cuma bawa tas ini aja karena Kaisam cuma bawa oleh-oleh kopi sama makanan ringan, dan Kaisam udah masuk MTR. Kaisam pakai MTR Airport Express ya cuy ya, karena memang ini jam 9 pagi dan Kaisam juga janjian sama Ibu Tantri pihak KJRI dan akan bertemu imigrasi itu di jam 11.30 sebenarnya. Cuma ya langkah lebih baiknya Kaisam datang lebih cepat ya. Jadi biar Kaisam juga nggak capek, jadi Kaisam mau naik kereta cepat aja yang dari Sentral ini ya. Lumayan ya. Menempuh jarak 15 menit juga nyampe bandara sih cuy. Ya walaupun bayarnya agak sedikit mahal loh ya. Tapi worth it sih menurut Kaisam ya. Nah ini keretanya Kaisam udah datang. Alhamdulillah. Ayo cuy, kita sambut Martini hari ini. Semoga Ibu Martini terbang dalam keadaan yang fit ya, bisa untuk duduk minimal 5 jam lah ya untuk penerbangan. Ya kalau misalkan kalian ikuti kisahnya Ibu Martini ini, sangat haru, pilu, dan banyak pembelajarannya. Kenapa Kaisam angkat kisahnya Ibu Martini ini? Supaya kalian tahu bahwa overstay itu bukan pilihan coy. Beneran deh. Karena apa? Kadang overstay itu kita beruntungan ya, mainnya beruntungan. Ya kalau beruntung sih ya kita bisa pulang masih dalam keadaan sehat gitu kan. Cuma siapa tahu dan siapa sangka Ibu Martini ini enggan untuk pulang ya. Kita nggak pernah tahu alasannya, mungkin karena dia nggak tahu cara menyerahkan diri atau mungkin apa ya, hanya beliau dan Allah yang tahu. Cuma ketemu kayak Tisam itu, beliau sudah di rumah sakit berbaring 2 tahun setengah ya kan. Dan teman-temannya bingung mau mensurenderkan juga bagaimana gitu cuy. Dan ini juga new experience buat Kaisam, pengalaman pertama banget dalam membawa kasus overstay. Dan Kaisam juga nggak ngerti caranya surenderin gimana. Ini Kaisam udah nyampe bandara. Saking ngocehnya aja sampai ketemu di bandara nih cuy. Masya Allah. Jadi cepet banget ya pakai kereta ini cuy. Jadi buat kalian boleh nih pakai kereta ini supaya nggak keburu-buru dan nggak ketinggalan pesawat ya. Sambil nunggu KJRI datang, Kaisam juga lanjutin kisahnya Ibu Martini tadi. Jadi beliau ini awalnya overstay 16 tahun ya, dan sudah di rumah sakit 2 tahun setengah. Dan 1 tahun setengah itu kayak Tisam ikhtiarkan surrender tanpa KJRI awalnya cuy. Kaisam kira menembus birokrasi rumah sakit itu gampang, hanya untuk mengajukan surat kuasa ya dari keluarganya. Ternyata nggak semudah itu cuy. Karena apa? Karena faktornya Ibu Martini ini kehilangan paspor aslinya cuy. Jadi nggak ada jalan lain selain KJRI yang harus mengeluarkan surat pengakuan kembali bahwa Ibu Martini ini adalah masih warga Indonesia ya cuy ya. Dan ini pun Kaisam sudah berjuang dengan teman-teman supaya tidak merepotkan pemerintah gitu kan. Gimana caranya kita memulangkan Martini ini tanpa merepotkan orang lain. Ujung-ujungnya ya kita juga harus akui bahwa birokrasi imigrasi itu ya harus ditembusnya lewat KJRI ya cuy ya. Mungkin kalian tahu bagaimana kayak Tisam ada gudug ya waktu itu sama teman-teman, berusaha untuk ngajuin surat kuasa, akhirnya ditolak juga ya kan. Dan mungkin keadaan kondisi Ibu Martininya juga masih belum fit ya. Kaisam sekarang ada di counter C di Cathay Pacific karena memang janjiannya di sini. Kaisam sedang menunggu KJRI. Nah itu Ibu Mukti tuh.
Udah kelihatan tuh cuy yang pakai baju coklat. Alhamdulillah beliau nyamperin kayak Tisab nih. Nah kita sapa ini namanya Ibu Mukti ya cuy ya. Biasa di bagian pengaduan KJRI lantai 1, kalau kalian ada masalah silakan cari beliau, dan cari beliau nih Ibu Mukti. Dan ini Ibu Tantri, konsul ketenaga kerjaan yang sigap banget dengan birokrasi imigrasi cuy, beneran. Ibu Tantri ini benar-benar sigap banget. Disuruh foto paspor di rumah sakit, siap katanya. Nah ini ya, kita janjian di Terminal 1 gerbang utama. Ini detik-detik Ibu Martini baru diturunkan dari ambulans ya. Ini sekitar jam 11.30 siang, dan kita say goodbye kepada pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit ini benar-benar the best is the best, sampai sabar banget cuy. Iya kan, 2,5 tahun Martini ini udah bagian dari rumah sakit Caritas. Dan ini perjalanan kita waktu mau jemput ambulans ya di depan. Nah beliau-beliau ini nih yang tidak kenal lelah nih membantu teman-teman kita ya cuy ya. Walau bagaimanapun KJRI sering dimarah-marahin sama kalian, tapi ya peran-peran beliau inilah yang paling benar-benar kita butuhkan ya. Nah ini detik-detik Ibu Martini diturunkan dari ambulans. Alhamdulillah Ibu Martini sudah kita bawa. Nah ini kayak Tisam sudah masuk pesawat ya cuy ya. Dan kilat aja masuk pesawatnya, karena apa? Karena to the point aja cuy. Foto-foto yang ada di video-video yang ada di handphonenya kayak Tisam itu dicek imigrasi dan kena delete semuanya cuy. Karena apa? Karena Ibu Martini ini adalah bagian dari orang-orang yang deportasi ya, atau dipulangkan oleh imigrasi. Jadi privasi-privasi yang ada di video, foto itu dihapus ya oleh pihak imigrasi. Nah ini maskapai Cathay Pacific membawa Ibu Martini dari kursi roda yang lebih kecil ya cuy ya. Jadi step-stepnya itu dari kursi roda terus dipindah ke kursi roda kecil, kursi roda pesawat, baru dipindahkan ke kursi pesawat. Nah ini siapa yang ngangkat? Yo kayak Tisam dan teman-teman kayak Tisam gitu kan, yang sudah latihan di rumah sakit. Nah ini kita sudah stay di pesawat bersama Ibu Martini ya. Beliau sangat bahagia sekali, dan ini di luar pesawatnya. Aduh, cerita sedikit tentang imigrasi ya cuy ya. Imigrasi itu benar-benar benar-benar baik sih, the best ya. Terus juga berkat Ibu Martini kayak Tisam tahu ruangan. Kalau misalkan anak-anak overstay yang akan dideportasi itu kayak Sam tuh tahu dengan secara langsung gitu kan. Walaupun kayak Sam itu bukan bagian dari orang-orang yang dideport ya, tapi kayak Sam tahu ruangannya. Oh ternyata begitu prosedurnya. Jadi kan ini benar-benar Allah tuh memberikan ilmu untuk kayak Sam, dan ini menurut kayak Sam sangat berharga banget. Nah Ibu Martini dikasih tahan dada ya, supaya jangan jatuh ya cuy ya. Nah ini kayak Sam udah siap-siap terbang menuju Juanda, dan ini penerbangan di jam 14.15 siang. Nanti akan landing di Juanda jam 6 waktu Indonesia, atau waktu Hong Kongnya itu jam 7 ya cuy ya, karena beda 1 jam kan. Nah bismillahirrahmanirrahim, semoga Ibu Martini dalam keadaan kuat. Nah waktu tadi nunggu di gate ya, Ibu Martini ini sempat muntah 3 kali cuy, dan itu kayak Tisam tutupin karena memang banyak orang kan di situ ya cuy ya. Ini Ibu Martini muntah karena mungkin dia kosong perutnya, atau mungkin karena dia baru pertama kali ngelihat banyak orang gitu kan, jadi mungkin dia panik. Nah ini pesawat kita sudah akan terbang ya cuy ya, dan Ibu Martini so far sekarang dalam keadaan yang oke gitu kan. Nah jadi tadi 3 kali muntah ya kan, untung kita bawa plastik banyak gitu kan. Terus pihak maskapai itu ngomong, apakah ini lagi nggak sehat atau gimana ya. Wah di situ imigrasi juga deg-degan ya, takut ditolak sama maskapai untuk masuk gitu kan. Akhirnya Kaisam langsung jawab aja, enggak kok ini oke, cuma karena memang dia ini jarang ketemu orang. Tak alasan aja kayak gitu. Karena menurut Kaisam ya, kalau bukan kayak Tisam yang meyakinkan, mau siapa lagi gitu kan. Masa iya kita mau gagal terbang lagi hanya karena muntah 3 kali gitu kan.
Ya udah, nah ini Ibu Martini sedang dikasih makan oleh Cathay Pacific ya. Jadi karena orang sakit gitu kan, makanannya dibedain cuy, cuma apa namanya, lam kuadong gitu kan, pumpkin soup sama apa sih ini, Ibu Martini tuh katanya lapar katanya dia. Nah ini perjalanannya sudah ngemil ya cuy ya. Dan sebenarnya si Ibu Martini sih doyannya nasi ya, cuma dikasihnya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa lah dimakan aja. Ini kasihan dapat snack ya, dapat kacang. Nah ini kondisi Ibu Martini di pesawat masih oke cuy, masih oke banget. Nah itu kembali lagi kepada pihak rumah sakitnya Ibu Martini ya cuy ya. Pihak rumah sakit tuh benar-benar is the best, good banget. Sampai pihak rumah sakit itu masih mantau ya, tadi tanya sama Ibu Tantri kalau misalkan memang Ibu Martini sudah di rumah, tolong di report gitu kan keadaannya bagaimana. Wis sayang banget ini ya kan, rumah sakit sama Ibu Martini. Nah ini nih di tengah perjalanan Ibu Martini ini udah teriak-teriak, nangis-nangis cuy, nangis banget. Karena kalian tahu sendiri kan perjalanan 5 jam itu kakinya sakit banget. Sampai pada akhirnya Kak Isam juga mong-mong Ibu Martini supaya jangan nangis aja. Jadi Kak Isam kasih makan, dikasih makan lagi nih, kasih tofufa ya. Ya kan? Jadi udahlah, kayak anak kecil lagi cuy. Jadi kalau udah nangis Kak Isam kasih makan lagi. Makan aja ini Ibu Martini. Ya nggak apa-apa ya Bu, yang penting cepet sehat. Ya Kak Isam setiap perjalanan memotivasi Ibu Martini supaya ayo semangat. Ya kan kadang Kak Isam juga marahin. Kamu kalau misalkan nangis aja kayak gini, mau ke rumah sakit lagi. Kak Isam sampai nangis kayak gitu. Aduh cuy, perjalanan 5 jam boro-boro nggak bisa tidur. Sekalinya Kak Isam merem, di duil-duil sama Ibu Martini. Katanya kakinya sakit. Aduh. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita lagi bawa orang sakit ya cuy ya. Nah Kak Isam coba suapin karena memang Ibu Martini lapar katanya cuy. Nah ini sup pumpkinnya Kak Isam lagi ambilkan ya. Jadi Ibu Martini ini dulunya makan lewat hidung cuy. Terus pada akhirnya ya dia hanya pasrah di rumah sakit gitu kan, nggak tahu kapan pulangnya dan nggak tahu siapa yang bisa memulangkan gitu kan. Ya ibaratnya pasrah aja. Nah, setitik harapan itu saat teman-temannya itu berusaha mencari cara. Dan yang paling penting adalah adiknya yang mau merawat beliau. Kayak Tisam kasih saya kesempatan untuk merawat kakak saya, ya kan? Karena pihak keluarga yang meminta gitu kan. Jadi, iya nauzubillah min dzalik gitu cuy. Kalau ini juga nggak ada umur gitu kan. Biayanya juga lebih mahal gitu, 100 juta lebih. Mumpung masih nyawanya masih ada, jadi kisahnya Ibu Martini ini kayak saya angkat sebagai cambuk nih teman-teman yang lainnya, bahwa tuh ada kisah nyata overstay yang dulunya pernah melewati masa jaya, ya kan? Kita nggak pernah tahu ujung-ujungnya dia akan diuji sakit kayak gini sampai nggak bisa jalan kakinya. Ini aja tuh rintihan di pesawat itu bener-bener sakit sampai Kak Isam itu ngangkat, ya kan? Ngangkat terus apa namanya, coba tenangkan lagi karena perutnya juga sakit juga kan bekas operasian. Nah ini Kaisam sudah mendarat di Juanda cuy. Nah ini keadaan di Bandara Indonesia BP3MI yang sedang menunggu kami. Ternyata Ibu Tantri sudah follow up bahwa ada Ibu Martini yang akan mendarat dan diminta bantuan juga untuk mempercepat penjemputan di maskapainya karena Kayatisam harus lanjut penerbangan ke Jakarta cuy. Karena memang Kayatisam akan bermalam di rumahnya Kayatisam ya. Ini Ibu Martini sudah nyampe Indonesia. Selamat datang Ibu Martini di Juanda, Surabaya, Indonesia. Allahu Akbar. Kita nggak pernah tahu bahwa perjuangan kita sudah sampai di sini ya cuy ya. Ya Kaisam mengucapkan syukur banget gitu kan. Kalau nggak ada kalian, nggak ada support kalian, nggak ada doa-doa kalian, nggak tahu bagaimana. Ini kerja tim cuy. Nah ini Kaisam langsung dijemput sama BP3MI ya di dalam pesawat karena memang Kaisam harus mengejar pesawat. Jangan sampai ketinggalan pesawat Kaisam untuk pulang ke rumah ya kan. Nah ini detik-detik Ibu Martini ketemu dengan adiknya. Qadarullah, Allahu Akbar. Akhirnya semua indah pada waktunya ya cuy ya. Oke, kita pendataan di BP3MI ya. Kita di sini sudah dijemput dan di sini serah terima pekerja migran walaupun ilegal. Martini tetap pekerja migran
yang harus secara prosedural diserahkan kepada pihak keluarga. Di sini keluarga Ibu Martini pada kumpul dan Kak Etisam memberikan semua dokumen-dokumen Martini yang dari Hong Kong untuk melanjutkan pengobatan di Indonesia dan paspornya Ibu Martini juga. Dan Kaisam juga untuk segera pamit gitu kan, karena Kaisam harus melanjutkan penerbangan ke Jakarta, dan ini kita landing itu jam 6.15 dan Kaisam harus terbang di jam setengah 8 malam. Jadi ini cukup jauh, terminal 1 ke terminal 2, dan Ibu Martini lagi melepas kangen ini sama keluarganya cuy. Keluarganya pada datang, ya Allah semoga disayang ya, semoga Ibu Martini sehat-sehat, amin ya robbal alamin. Ibu Martini itu harapannya pengen ketemu anaknya ya cuy ya. Sembari keluarganya serah terima, Kak Etisam pamit undur diri ya kan, sambil Kaisam kontrol ambulans dan lain-lainnya melalui handphone, sampai Kaisam juga jangan sampai ketinggalan pesawat gitu kan. Alhamdulillahnya Ibu Tantri KJRI sudah follow up ke BP3MI untuk antar Kaisam ke bandara terminal 1 gitu kan. Jadi Kaisam dapat privilege ini cuy, jadi diantar sama BP3MI langsung ke terminal 1 Bandara Juanda. Jadi Kaisam nggak jadi ketinggalan pesawat cuy, Kaisam masih bisa check in. Alhamdulillah Kaisam akan menempuh perjalanan ke Jakarta untuk pulang ke rumah Kaisam semalam ya. Lalu besoknya Kaisam akan balik lagi ke Hong Kong. Ya nengok koi-koinya Kaisam ya cuy ya. Mumpung Kaisam di Indonesia, Kaisam silaturahim sama orang tuanya Kaisam ya cuy ya. Oke, Kaisam masuk ini penerbangan menggunakan Garuda, perjalanan 1 jam dari Juanda ke Jakarta. Ya kan, Ibu Martini masih diurus dan ada ambulans Gria Lansia, Pak Arif dan tim nanti yang akan membantu beliau untuk pulang ke Dampit ya cuy ya. Nah ini Kaisam sudah landing di Jakarta. Alhamdulillahirobbilalamin, semua berjalan normal dan berjalan lancar. Kaisam juga nggak ketinggalan pesawat, Masya Allah. Nah ini Kaisam mau turun dan selamat datang di Jakarta. Wes, welcome. Kita baru ngerasain cuy, 8 tahun Kaisam nggak pulang, dan ini pertama kalinya Kaisam menginjakan Indonesia. Wow, Indonesia begini ya. Oh ternyata ramai juga loh, banyak orang ya, macet. Nah ini kita lihat Ibu Martini sedang sedang bersama keluarganya. Ya Allah, begitu harapan itu indah ya cuy ya. Dari kisahnya Martini memang salah cuy, Martini memang hilaf. Tapi beliau ini masih diberuntungkan dan diberikan anugerah untuk bisa berkumpul sebelum ajal menjemput ya cuy ya. Masya Allah. Nah coba nih belajar dari kasusnya Martini. Apa sih pelajaran yang bisa kalian ambil dari kasusnya? Yang pertama, yang pastinya jangan overstay, tetap menggunakan visa kerja secara prosedural atau resmi ya. Terus yang ketiga, jangan mentang-mentang kita masih masa jaya gitu kan, kita lupa pulang ke Indonesia, dan jangan sampai kita pulang ke Indonesia dalam keadaan yang sakit atau dalam peti jenazah. Nauzubillah min dzalik. Oke, ini suaminya Ibu Martini ya cuy ya, dan alhamdulillah masih setia juga. Tapi nanti Ibu Martini ini akan diasuh oleh adiknya yang tadi itu, karena memang beliau yang ingin mengurus Ibu Martini ini ya cuy ya. Dan ini Pak Arif dari Gria Lansia dan tim, terima kasih Pak Arif, Masya Allah. Ambulans ini udah datang dan standby jam 4 ya kan. Nah ini detik-detik timnya Pak Arif untuk membawa Ibu Martini ini pulang ke Dampit. Masya Allah, terima kasih ya Pak. Nah ini Gria Lansia yang biasa kalian itu ikuti ya. Karena Gria Lansia ini adalah ya sama aja kemanusiaan yang menampung para lansia-lansia yang terlantar ya. Jadi banyak juga pembelajarannya juga. Dan alhamdulillah dari Ibu Martini, Kaisam jadi kenal dengan Pak Arif dan Gria Lansia ya cuy ya. Jadi kayak udah keluarga gitu ya cuy ya. Nah ini detik-detik Ibu Martini akan dinaikkan ke ambulans dan akan menempuh perjalanan menuju Dampit Malang ya cuy ya, bersama keluarganya. Kaisam udah di Jakarta nih cuy. Kaisam tetap pantau sampai benar-benar Ibu Martini ini pulang ke rumah ya cuy ya. Nah kira-kira dari Dampit ke Malang itu berapa jam cuy? Soalnya saat Kaisam sudah di Jakarta, Ibu Martini ini udah nyampe rumah. Ya Allah, pokoknya intinya
is the best. Kaisam ucapin kepada Bapak Yul Edition ya, Konjen KJRI, Ibu Tantri, Konsul Ketenagakerjaan, dan tim semua yang sudah mendukung Martini, BP3MI, BP2MI, Geria Lansia, dan teman-teman kayak Tisam yang support materi, waktu, ya kan, dan doa pastinya. Terima kasih banyak. Kaisam gak bisa balas apapun. Yang jelas misi kita berhasil, sudah memulangkan Ibu Martini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga aja dari sini Ibu Martini lebih sembuh lagi, berkumpul dengan keluarga ya cuy ya, itu harapan kita bersama. Oke, ini detik-detik ambulans akan melaju ke Dampit. Ditemenin suaminya nih, setia banget ya. Jeng jeng. Alhamdulillah ini kasur yang dibelikan oleh generasi 123 dan Ibu Martini sekarang sudah bahagia banget. Mungkin besok pagi saat dia membuka mata dia sudah ada di rumahnya sendiri. Auranya beda ya cuy ya. Nah iya, makanya sekarang pertanyaannya, kalian yang overstay kapan pulang? Apakah kalian akan menunggu seperti Ibu Martini terlebih dahulu? Belum tentu loh kalian seberuntung Ibu Martini. Bener nggak? Maka dari itu, ayo surrender cuy. Thank you. 이상 오고 모여봐 블레스가 내려진 먼데인 밤섬을 씬 오른쪽 동안 너도 빛이 넘칠 다리 뱀이 어디층이 어디요 내 사모빛이 야메리알로 내 침대샵이 마마야 내 수만 efectivo ci sono scemi kahima Yeah, ci siamo special top is the best Siano 대신 답답해 What a shit yeah oh Yeah, they said you lazy John 보고 모여봐 랩스가 더 내려진 번엔 name Yeah, 이삼 보고 모여봐 랩스가 더 내려진 번엔 name 난 someone see 보고 모여봐 I'm about to fit and believe 그때가 뭐 끝이 쳤다 top is the best